Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Matsa Surba Online Social Studies lesson with me, Lucy Hendarwati. Our topic today, potensi, hambatan, dan pengembangan agrikultural Indonesia. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadihas sholihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Potensi, hambatan, dan pengembangan agrikultural Indonesia oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS SMP atau MTS. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian penguatan agrikultural Indonesia, menjelaskan peran agrikultural Indonesia, menjelaskan hambatan pengembangan agrikultural Indonesia, menjelaskan strategi pengembangan agrikultural Indonesia. Pendahuluan. Potensi agrikultural di Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBN. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional dan penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengurangan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultural biasanya dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak.
agrikultural dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe. Kita lihat di situ betapa kayanya Indonesia. Terbukti terlihat di gambar itu Bapak Ibu sedang memanen sayur. Berikutnya, di daerah dataran tinggi, ibu-ibu memetik kebun teh karena di dataran tinggi cocok untuk penanaman teh. Teh ini adalah komoditas yang sangat mahal jika sudah masuk ke luar negeri karena Indonesia beriklim tropis sementara di daratan Eropa subtropis sehingga teh tidak tumbuh berkembang dengan baik. Maka teh Indonesia dijual ke luar negeri menghasilkan pendapatan devisa yang sangat besar. Buah-buahan Indonesia ada berupa anggur, apel, semangka. Yang sudah membudaya sekarang adalah buah naga. Di situ juga terlihat kelapa sawit sebagai bahan dari pembuatan minyak dan nanas yang sangat banyak terdapat di Indonesia dan bisa mencukupi kebutuhan akan sayur dan buah-buahan di Indonesia. Demikian juga pada agrikultur juga pembesaran hewan. Itu contohnya ayam. Di situ ayamnya sepertinya sudah siap karena itu ayam pedaging. Jadi ayam pedaging kecil dibesarkan sehingga nanti kalau sudah cukup waktunya untuk dipotong, maka pihak pembesaran ayam bisa langsung memanen dan diganti lagi dengan ayam kecil untuk dibesarkan. Untuk yang sapi, itu juga adalah pembesaran hewan sapi, yang dibawa adalah pembesaran ikan. Semua itu bagian dari agrikultur Indonesia. Pengelolaan tempe dan keju juga bagian dari agrikultur Indonesia. Pada gambar di situ adalah pabrik pengolahan tempe dan sebelah kanannya itu termasuk hasil dari pengelolaan di pabrik tempe. Karena Indonesia sebagai penghasil kedelai yang sangat bagus. Yang dibawa adalah pabrik pembuatan keju. Peran agrikultural Indonesia. Peran agrikultural di Indonesia. Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Tanahnya subur. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian. Pada ilmu pengetahuan sosial 177 Indonesia, sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan agrikultur di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor ini
besarnya produk Indonesia yang menguntungkan hidupnya pada sektor ini. Perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai pada hari ini, sebagian besar petani kita masih banyak yang miskin. Nah, mengapa demikian? Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Berikut yang menjadi hambatan pengembangan agrikultural di Indonesia. Yang pertama adalah skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Karena masyarakat Indonesia, petaninya hanya memiliki lahan yang kurang luas. Yang kedua, modal terbatas untuk penanaman sayur buah. Sebenarnya para petani ingin menanam lebih banyak, lebih bagus, tapi karena modal sedikit sehingga mereka tidak bisa menanam sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana karena mereka atau petani belum mampu untuk membeli alat-alat yang modern karena harganya terlalu mahal. Yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Jika ingin mengembangkan tanaman-tanaman yang diinginkan dan hasilnya bagus, tapi karena pengaruh musim, mungkin karena pengaruh hujan, akibatnya untuk menanam sesuatu kalau di musim hujan, maka sering terjadi banjir. Ingin menanam yang sesuai dengan pada musim yang banyak mengandung air, tapi kenyataannya saat itu musimnya musim kemarau sehingga sulit mendapatkan air. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Semua keluarga dilibatkan dan yang bekerja hanya sedikit sehingga pendapatannya juga sedikit. Yang keenam adalah akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar sangat rendah. Jadi pemberian kredit dari bank atau dari pemerintah mungkin masih sulit sehingga mereka tidak bisa mengembangkan usaha. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Jadi lahan-lahan pertanian sekarang alih fungsinya menjadi perumahan atau menjadi pabrik-pabrik. Yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Jadi untuk mengatasi hambatan-hambatan pada slide sebelumnya, maka dibutuhkan strategi. Yang pertama adalah eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Nomor 2, distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini merupakan distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanaman per 180 hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai kebutuhan petani. Lanjutan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia yang ketiga yaitu perbaikan irigasi pertanian yang berhasil tidak lepas dari
baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Yang keempat, strategi yang lain dapat dilakukan di sektor agrikultur atau pertanian adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Kelima, mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan bentuk dukungan bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya di sektor pertanian. Tanpa adanya dukungan, akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang lebih menarik. Yang keenam, strategi selanjutnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia. Misal, jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di sektor ini. Hal ini akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi para petani. Kesimpulan, penguatan agrikultural Indonesia meliputi menghasilkan bahan pangan, industri dan energi, bercocok tanam, pembesaran hewan ternak, serta pemanfaatan mikroorganisme seperti produksi tempe dan keju. Peran agrikultural Indonesia, pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan pendapatan, serta menambah devisa negara. Hambatan pengembangan agrikultural Indonesia karena modal sedikit, teknologi sederhana, alih fungsi lahan menjadi perumahan, benih terbatas, serta pertanian dikuasai oleh pedagang besar. Strategi pengembangan agrikultural di Indonesia, misalnya eco-farming, distribusi pupuk merata, perbaikan irigasi, peningkatan mutu sumber daya manusia, serta pembangunan sarana prasarana yang baik. Pesan moral dari pembelajaran hari ini, setelah kita lihat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita wajib memiliki sifat hormat terhadap alam. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Maka kita wajib bersyukur kepada Allah serta menjaga kelestarian alam dengan karunia-Nya menyediakan berupa kekayaan alam secara sempurna di Indonesia. Tugas siswa dikerjakan di buku tulis menggunakan bolpen. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang nomor 1, jelaskan pengertian penguatan agrikultural di Indonesia. 2, sebutkan peran agrikultural di Indonesia. 3, sebutkan hambatan pengembangan agrikultural di Indonesia. 4, jelaskan strategi pengembangan agrikultural di Indonesia. Dan yang kelima, jelaskan cara mengatasi kebakaran hutan pada gambar di samping kanan. Penutup, well, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.